雨。Hai guys, selamat datang kembali di pembahasan alur cerita. Bagaimana kondisi kalian? Dompet masih tebal ya, masih aman? Gak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berangkat. Cerita masih berlanjut di dalam istana Gilmar, di mana Taichi tengah mencari Rin atas perintah Lemia agar ikut adil dalam rapat perang besar yang sebentar lagi akan dimulai. Sementara itu di tempat lain, sekumpulan orang yang dipimpin Odortes tengah membahas sebuah rencana perang yang akan dilakukan lusa. Terjadi sedikit perdebatan di antara Nilgan dan Marquez yang saling mengaku kalau pemikiran mereka yang paling terbaik. Namun akhirnya, Dortes memilih Nilgan untuk menjelaskan rencana yang dia anggap terbaik. Setelah mendengar penjelasan panjang pada akhirnya, Dortes pun menunjuk Nilgan yang akan memimpin pasukan perang nanti. Bukan dirinya yang dipilih menjadi panglima perang tentu membuat Marquez sangat membatin dan isi kepalanya terlihat telah menyusun sebuah rencana. Akan tetapi di balik semua itu, Dortes tengah merasakan kekhawatiran oleh keberadaan dua bocah yang dipanggil oleh sang Raja Gilmar. Sementara di tempat lain, Sumela tengah membahas rencana mereka melawan pasukan musuh. Menurut informasi yang Lemia dapat, pasukan yang dikirim pihak lawan jumlahnya sangat bisa dibilang sedikit. Sehingga Komandan Sumela pun meyakini kalau terjadi sedikit perselisihan di antara petinggi. Akan tetapi demi sebuah jaga-jaga, mereka tetap menambahkan pasukan cadangan di kubu penyihir yang akan dipimpin Ibu Bella. Berbeda halnya dengan Sumel yang nampak semangat menjelaskan rencana esok hari, dua bocah yang dipanggil sang raja nampak sangat gelisah, memikirkan perang besar melawan manusia pertama kalinya di hidup mereka. Beruntung kegelisahan itu disadari oleh Miura, sehingga ciwi tersebut pun langsung memberikan kata-kata yang diambil dari pengalaman bertempurnya selama ini. Singkat cerita, malam pun poek, di mana Taichi yang berniat menemui Rin karena ingin menyampaikan pesan dari Lemia pun harus berakhir dengan ia yang menginap di tempat Rin, di mana alasannya Rin hanya ingin menikmati waktu ini dengan teman laki-lakinya itu, dan lagi tempat tidur yang diberikan pihak kerajaan sangatlah besar dan cukup untuk dua orang. Akan tetapi, di saat Taichi dan Rin tengah bermesraan dan sebentar lagi tangan kasar seorang laki-laki akan menyentuh lembutnya ciptaan Tuhan itu, tiba-tiba ありがとう、太一。Taichi yang sepertinya menyadari adanya seorang penyusup di tempat ini langsung saja melancarkan sebuah aksi kecil di mana pemuda itu berjalan ke arah tirai dengan beralasan sudah malam dan waktunya tidur. Sementara di ruangan yang berbeda, terdapat Lemia dan Miura tengah menikmati waktu senggang mereka dengan sebuah minuman. Akan tetapi, tiba-tiba saja Lemia merasakan hawa aneh yang sepertinya itu adalah sebuah pertanda adanya seolah orang asing. Ya, benar saja seorang pembunuh bayaran tengah siap melancarkan senjatanya, di mana pembunuh ini disuruh oleh Marquez untuk menghabisi kedua bocah yang dipanggil Gilmar, sebab ia tidak ingin teman petingginya yaitu Nilgan mendapatkan panggung di pertempuran esok hari. Akan tetapi, ketika si pembunuh telah menancapkan senjatanya, seketika itu juga ia harus dikejutkan oleh sebuah fakta, yang dimana senjata yang dihantamkannya bukan mengenai Rin atau Taichi. Dan secara yang bersamaan pula, kelompok Taichi memasuki ruangan. Menyadari aksinya telah gagal dan keberadaannya sudah diketahui, tanggung babak belur pembunuh kita panggil Asep pun dengan sangat nekatnya melesatkan senjatanya ke arah Rin, namun beruntungnya hanya berhasil memotong sebagian rambut Rin. Tapi sayang bagi Kang Asep yang harus terkena pengumuman mentah dari Taichi. Sebab pemuda itu kembali teringat dengan kepergian anak, sehingga Taichi pun tidak ingin mengulangi kesalahannya kembali, yaitu mengingkari janjinya untuk menjaga orang terdekatnya sampai dirinya mati. Ya, pemuda itu sangat bersemangat menghantam Mang Asep, hingga membuat Lemia pun turun tangan mencegah Taichi agar tidak membunuhnya. Sebab wanita itu ingin mengetahui dalam dari rencana pembunuhan ini. Akan tetapi Lemia lupa dengan komitmen yang diambil oleh seorang pembunuh yang ketika adanya sebuah kesempatan maka gunakanlah untuk melarikan diri. Tapi kalau tidak ada cara lain maka bunuh dirilah. Yang penting komitmen yang dianut oleh seorang pembunuh bayaran tidak tercoreng, yaitu mati demi sebuah informasi yang tidak bocor. Keesokannya, pertempuran besar pun tiba dengan seluruh pasukan dan prajurit yang terlibat menghiasi lahan kosong di depan benteng. Suasana tegang sangat terasa di seluruh tempat, dari atas, bawah, kiri, kanan, tinggi maupun tinggi.
Apalagi Taichi yang masih merasakan tremor sebab pertempuran ini adalah pengalaman pertama dalam melawan seorang manusia. Ketegangan kian semakin bertambah setelah melihat pasukan musuh yang mulai memasuki arena. Namun ada satu hal yang bikin Komandan Sumela merasakan aneh sebab pasukan itu tidak maju seinci pun. Walaupun setelah Taichi membangun ngarai, tentunya kejadian ini membuat semua orang kebingungan. Namun belum usai dengan kebingungan ini, mereka semua harus kembali dikejutkan oleh serangan sihir yang dilakukan pasukan Nilgan. Dan ternyata seluruh prajurit yang dibawa bapak tua itu dapat menggunakan serangan jarak jauh. Namun anehnya, dari mana mereka mendapatkan semua itu? Sebab membutuhkan sedikitnya 1000 penyihir untuk melesatkan belasan sihir dengan tingkat tinggi. Sontak Taichi yang mendengar perkataan itu pun langsung memeriksa pasukan musuh dan benar saja ketika menelisik jari mereka, ia menemukan sebuah cincin dengan batu sihir di atasnya. Diceritakan batu sihir sendiri adalah batu yang dapat membuat semua orang mengeluarkan sihir. Bahkan seorang prajurit awam pun dapat melakukannya. Namun ada beberapa efek samping yang diterima oleh penggunanya, yaitu kehilangan sihir kehidupan secara bertahap. Dan mereka pasti akan melihat banyaknya korban yang berjatuhan tanpa harus menyerang. Dan benar saja, tak lama satu persatu pasukan lawan berjatuhan, namun hal tersebut tak membuat Nilgan sadar dengan efek samping yang disebabkan batu sihir, sehingga bapak tua itu malah menyuruh seluruh pasukan yang terkepar untuk kembali bangkit. Sementara di kubu Taichi, mereka semua tengah mencari cara untuk mencegah adanya korban baru di kubu belah pihak. Sebab sejatinya sang Raja Gilmar menganggap kalau pasukan musuh masih bagian dari kerajaan yang dirinya pimpin. Beruntungnya Talamarin mempunyai rencana untuk mengatasi perang, namun ia membutuhkan waktu agar menyiapkan sihir kali ini. Alhasil Taichi dan Miura pun membuat sebuah pertahanan sampai Rin siap dengan sihirnya, hingga akhirnya sihir yang dimaksud telah siap. Dengan pengumpulan itu dan aba-aba yang diinstruksikan oleh Taichi, serangan tersebut pecah. Ya, ternyata Rin memanfaatkan gabungan elemen yang dimilikinya, di mana cewek itu menciptakan sebuah hujan yang disusun oleh sebuah petir, dan hasilnya terbukti berhasil melumpuhkan semua pasukan lawan. Akan tetapi, ternyata di detik-detik Nilgan menyadari adanya kejanggalan, ia harus mendapatkan pengkhianatan dari kaki tangan sang pemimpin mereka. Sementara itu, untuk merayakan kemenangan mereka atas peperangan besar ini, seluruh penduduk kota mengadakan pesta skala secara besar-besaran. Bersambung.